Kalau zaman mondok teng Sarang tahun mulai riyen mulai 96 97 mulai akhir-akhir kula mondok. Kula termasuk orang yang paling banyak mengumpulkan ahadits fitnah. Ya, ahadits apa? Fitnah. Hadis-hadis yang nerangno fitnah itu akhir zaman. Ya, bahwa pidato-pidato Nabi, khutbatun Nabi atau khutbah Nabi ini kata yang nerangno fenomena akhir zaman. Yang rusak Islam. Termasuk Nabi pidato saat haji wada di beberapa kesempatan dari Nabi, setelah sepeninggal saya tidak takut lagi kalian menjadi musyrik, tapi kalian akan menjadi musyrik dengan bentuk yang lain. Termasuk bentuknya itu aneh, yaitu orang-orang yang mengatasnamakan Quran hadis, kemudian justru atas nama Quran hadis itu pula terjadi banyak pembunuhan, pembantaian, dan wasodaqallah. Dan itu benar ketika periode Ali tidak dibunuh oleh satu kelompok atas nama kesalahan. Terus sampai periode saya Hussein. Terus sampai sekarang. Periode di Irak, di Syria, sampai ke Indonesia biasa. Ya, saya ngaji di sini itu dengan pertaruhan ekstrim. Ya, artinya pertaruhan ekstrim itu orang yang berani nerangkan agama atau demi agama itu memang harus bertaruh jiwa dan raga. Ya itu tadi karena Nabi akhir-akhir hayat Nabi itu sering ngendikan 40 hitam. Nanti akan banyak fitnah. Ya. Fitnah itu dimulai ironisnya justru karena keputusan agama. Ya. Boleh keputusan apa? Agama. Ini harus salah paham tenan ini. Nanti salah paham ekstrim. Ya, ini ilmu nih ya, ini ilmu ulama. Fitnah itu di Islam itu rata-rata dari keputusan agama. Nak fitnah wong muda kados pornografi, kayak fitnah musik yang liar atau minuman-minuman keras, itu tidak fitnah yang dimulai dari agama. Itu bentuk lain di luar agama yang mengganggu agama. Ya, ini rumah tenan ya. Saya bertanggung jawab dengan pendapat saya ini di depan Tuhan. Ya. Fitnah itu ada dua. Ada fitnah yang di luar agama. Memang akhirnya mengganggu agama, kayak adanya pornografi, porno aksi, orang minum, orang mabuk, orang apa ini fitnah yang mengganggu agama, tapi di luar apa? Agama. Yang paling ditakutkan Nabi itu fitnah dalam agama. Ya, fitnah dalam agama. Orang karena istimat pada ayat tertentu, istinat pada ayat tertentu, ya, berpegangan pada ayat tertentu atau hadis tertentu, kemudian dia punya paham. Kemudian sebagian paham ini kadang harus ekstrim. Misalnya akhirnya memutuskan bahwa si kiai itu halal darahnya, si kelompok itu halal darah. Akhirnya terjadi pembantaian. Dan itu yang terjadi saat Khawarij, karena mereka berpendapat orang melakukan dosa kecil itu sama dengan dosa besar. Sementara Fa'ilul Kabir dianggap syirik atau kafir. Akhirnya kelompok Khawarij rapat internal memutuskan yang lagi Islam itu 3 dan harus dibunuh semua. Yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali bin Abi Thalib, dan Amr bin As. Nah, itu satu tragedi betul. Satu keputusan membunuh diputuskan oleh kelompok soleh. Kelompok orang-orang yang menjauhi dosa besar juga dosa kecil. Itu sekarang sejarah itu berulang. Mulanya kita geman jadi wong soleh yang model Khawarij. Wong nak kesolehan. Misalnya Pak Mustafa ini kesolehan. Wong lagi buatan tahu patek. Nak soleh lagi umat nemen. Ya kaya wong sing seneng wiridan bertolak nak dalil mantai sama wirid sirik. Ora wiridan ketek. Iku soleh lagi umat. Soleh lagi nopo? Umat. Ora nak soleh dhewe mereda ora rasane seneng rondo, pengiran sepurane akeh. Itu memang tragedi agama itu dimulai dari orang-orang soleh yang punya keputusan atas nama agama. Lalu kalau termasuk wong alim sing ape guyon terus nganti mati. Kalau sampeyan mati lagi guyon. Kalau tak niati, kalau niati tenan, kalau nak donga pangeran men mati dalam kemewahan maksudnya kayak asik-asik saja. Karena saya tidak mau mati ngenes itu bukan turun. Kalau kalian ini malas, jadi saya baca ini di depan Tuhan. Ini hadisnya Nabi Sahih karena lewat riwayat yang mujma' alaih sahih, yaitu kitab Bukhari, kitab Muslim. Ya. Lewat riwayat yang mujma' alaih sahih. Nabi itu menghentikan bahwa fitnah di akhir zaman itu dimulai cara pandang terhadap agama.
Iku sing disebut Nabi yang rukuna minad din kama yang rukusdah muminar romiyah. Mereka lepas dari agama kayak anak panah sudah lepas dari nopo rusuh. Ya takallamuna bi alsinatina. Hum min jaldatana wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka kelompok kita. Cara ngomong ya kayak kita. Itu atas nama agama. Ya, atas nama apa? Agama. Delalah fitnah itu dimulai orang suwe sampai Nabi wafat. Ini itu ketika Ali dibunuh, itu lewat rapatnya kaum Khawarij. Mereka orang-orang soleh ekstrim, ya. Orang Khawarij itu orang-orang soleh apa? Ekstrim. Mereka rapat, ya. Mereka rapat. Yang kerok Islam nganti kacau, mergo Ali, Muawiyah, Amr bin akhirnya lewat rapat kesalian ini pula mereka memutuskan pembunuhan. Jadi satu kesalian yang melahirkan pembunuhan. Iku kode satu kesalian ngajak nama masjid ini kode ini. Misalnya imam rapati fase, kita ngeritik tidak fase itu satu kesalian. Tapi kesalian yang melahirkan kegaduhan. Jadi soalnya itu ya orang mesti terus akibatnya apa? Banyak kesalian yang melahirkan apa? Kegaduhan. Termasuk kesalian yang Khawarij melahirkan pembunuhan. Lalu gua termasuk ulama sing mau soleh teman-teman repot. Mungkin kalau semua itu kita menangi terminologi orang-orang soleh ekstrim. Wong nggak lagi seneng jigoten, rajigoten wae. Wong sing seneng wiridan dia malah salah wirid bahwa radi wiridan potek. Wong Islam darani ketek. Sing ra wiridan wong salat, wong contone bar salat langsung mlayu ora wong salat. Lha wong salat dihukumi ketek wae ana apa elek. Wong salat dihukumi apa? Padahal Nabi jelas-jelas jauh mangkola la ilaha illallah dan tapi gara-gara tolai lagi umat rawong rawiridan dianggap koyok kedai. Nauzubillah min dzalik. Itu satu ungkapan yang jelas-jelas salah. Kamar ra usah ngandani kula ono ning kitab. Wah, aku luwih roh aku dibanggamen nang kitab itu luwih. Aku isi to medakno maudhu ora maudhu gak roh. Aku ora. Terus fitnah itu kaum Khawarij itu rapat. Ketika Ali dan Muawiyah bikin kegaduhan karena ada perang saudara, itu orang Khawarij terus nyimpul, mereka adalah biong kerak kekacauan harus dibunuh. Nah akhirnya ada 3 orang ditugaskan bunuh Ali, bunuh Muawiyah dan bunuh Sinten. Nah mulai disini udah wong soleh mesti pintu-pintu, khusus mesti ada pintunya. Jadi ini Muawiyah ditenane sebudi. Pokoknya biasanya ngimami subuh, dia tak res kok mau ngono tok. Pintu. Jadi komandane yo pintu, si eksekutor yo pintu. Sekarang tenan Muawiyah salat subuh meriah. Ngapa wong ngimami? Ngapa itu? Wah, terus salat di kamar yo pintu, sing ngapa pintu. Nariki Muawiyah wis digoten tapi ora. Diariki pokoke sing ngimami apa? Kemenar. Wah, yang meriah nonton wong. Lagi mlebu masjid dibuat. Kayak gue sing imam itu. Akhire riwayatin bar salat subuh walhasil salah alamat. Akhire sing kepaten Ra Muawi. Lah sing Abu Mu'adzir rada apik nasibe. Pas dibuat tok mlawa kena bokong. Ya berarti gak tepat sasaran. Jadi pintu meneh terus jenenge ora tepat. Spesial sing finali. Di finali dibuat tok pas kena kepalanya. Ya akhirnya kabur. Ya cuma yang menjadi tragedi dalam Islam, kenapa matinya orang-orang soleh ini lewat keputusan kesalahan. Eling-eling ya zaman. Eling-eling nanti sampean mati, nanti aku mati. Bahwa ngaji ini ngaji paling ekstrim dibanding sejarah sana. Memang jangan sampai kesalahan melahirkan tragedi. Kenapa saya ngajar sekarang demikian? Karena jangan sampai atas nama kesalahan misalnya partai, monis partai Rio. Terus itu ahli sunnah, itu ahli sunnah. Itu partai Islam, itu non. Partai ora wong. Dan Islam mak wong. Partai ora mukallaf. Mukallaf wong. Lah misale kula PDI apa terus Islam? Misale kula Partai Demokrat apa terus gak? Apa sing di luar PKNU terus gak ahli sunnah? Buat jamaah. Jangan sampai atas nama kesalahan kemudian membunuh kesalahan yang lain. Karena kita sudah trauma dengan tragedi-tragedi kesalahan yang melahirkan tragedi sosial.